Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi mengenai Mediza yang lagi viral ya. Juga banyak orang yang berinvestasi di sini. Seperti itu ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas juga mengenai Mediza ini modus tipu-tipu money game Ponzi ya. Jadi saran saya kalau teman-teman ada di grup seperti ini, keluar aja lah gitu ya, karena ini grup pembodohan gitu ya. Money game Ponzi teman-teman. Oke, modusnya sewa-sewa alat-alat kesehatan. Oke, seperti ini nih. Nah ya, dengan penghasilan yang gak masuk akal ya. Ini berapa ini penghasilannya? 9.000 ya. Oke, ya kalian pokoknya harus berinvestasi gitu, menaruhkan uang di sini gitu ya. Dan perlu diingat, uang kalian nggak akan pernah aman kalian taruh di investasi bodong gitu ya. Udah banyak korbannya gitu. Ini nggak ada beda dengan aplikasi-aplikasi yang misinya itu seperti pesanan fiktif, sewa alat-alat, mesin iklan. Nggak ada bedanya gitu ya. Pembangkit listrik yang udah menipu orang juga gitu. Itu nggak ada bedanya gitu ya. Oke teman-teman, di sini ya, di sini di grup ini itu ada yang buat apa ya, testimoni lah gitu ya tentang penarikan dari Mediza. Intinya begini aja, investasi bodong itu di awalnya aja membayar itu cuman pancingan ya teman-teman, perlu diingat itu pancingan. Kalian jangan makin terjerumus gitu ya, mentang-mentang udah dibayar, misalnya dibayar 20.000 gitu ya, memang masuk ke rekening. Dengan hal kalian dibayar dengan jumlah yang kecil, kalian itu bisa terpancing emosi kalian untuk deposit makin tinggi di situ ya. Contohnya yang ini nih ya, 276.000. Oke, keuntungannya 12.000 selama 180 hari. Itu nggak logis teman-teman. Kenapa saya katakan nggak logis? Tidak ada investasi yang selalu untung, tidak ada investasi yang stabil ya. Dari OJK, kalau ada investasi yang seperti itu dihindari, itu ciri dari investasi bodong. Seperti itu ya. Terus di sini ada inti dari pembahasan ini. Ini ada DM ya dari seseorang yang menghubungi saya di Instagram, oke, menanyakan seputar Mediza. Oke. Untuk nama orangnya, profilnya itu saya sensor ya. Saya menjaga privasi orang. Gitu ya. Yang saya liatin ini adalah chatnya. Oke. Saya sebarin ke YouTube supaya orang-orang maksudnya gini, supaya apa yang dipertanyakan oleh abang ini ya, yang terjebak di Mediza itu bisa saya informasikan ke teman-teman yang ada di YouTube juga gitu, atau lebih banyak lah orang mengetahui tentang informasi ini. Oke. Pertanyaan gini, bang, gua mau nanya tentang seputar Mediza. Oke, silakan bang, saya bilang kan. Terus tadi pagi gua masih bisa login ke Mediza, tapi baru gua buka lagi katanya akun gua terkunci, disuruh hubungi administrator bang. Gimana tuh? Oke, gini ya teman-teman. Ini kan aplikasi ini sistemnya investasi, memegang uang masyarakat ya. Pokoknya uang masyarakat ada di aplikasi itu. Oke, orang ada naruh uang ke sana gitu ya. Pertanyaan saya begini aja,
Masa ya sekelas aplikasi yang memegang uang masyarakat ya, yang ada tanggung besar terhadap uang orang itu, masa seperti misalnya seperti ada maintenance atau aplikasinya di off kan sementara jauh-jauh hari ataupun jauh-jauh jam ya sebelum aplikasi terkunci, kenapa tidak ada pemberitahuan ya? Maksud saya gini, contoh gini ya, di suatu aplikasi investasi yang legal ya, yang resmi dari OJK ataupun Bapepti, pasti misalnya ada aplikasi itu menyampaikan 1 ataupun 2 jam ke depan akan ada maintenance ya, itu melalui notifikasi biasanya, atau ketika kalian login lah ke dalam aplikasinya itu disampaikan ya, ada bahwa jam segini sampai jam segini akan ada pemeliharaan. Contoh saya sebut aja ya, kayak Indodax, kayak Pintu ya, main cryptocurrency. Saya main di sana teman-teman. Itu profesional sistem dalamnya ya. Sedangkan Mediza ini udah pasti ya, main off kan aplikasi suka-suka hati ya, main kunci akun orang suka-suka hati ya. Itu udah jelas aplikasi penipuan suka-suka hati. Oke? Terus saya jawab, itu aplikasi penipuan bang, gua nyoba doang sih kemarin. Fake scam kah aplikasinya? Ya kalau scam itu ya niat awal dari aplikasi ini ya. Jadi scam itu bukan harus menunggu tidak membayar lagi lah. Scam itu udah niat awal gitu ya, dari aplikasi ini akan scam, sedang menjalankan scam gitu. Karena scam sendiri artinya adalah penipuan, seperti itu ya. Nah ini pertanyaan yang apa ya, yang bagus untuk dibahas ya. Ini sangat jelas ya, abang ini dia ini jelas orang awam ya, dari pertanyaannya sangat jelas kalau dia ini orang awam tentang investasi bodong. Pertanyaan gini, tapi banyak sih orang yang aman aja sampai sekarang bang. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, skema Ponzi, investasi bodong, aplikasi penipuan akan membayar kalian di awal ya, dengan nominal yang mungkin sekadar untuk pancingan gitu ya, tidak terlalu banyak. Ketika kalian melihat testimoni penarikan dari leader kalian ataupun kalian sendiri ya yang merasakan penarikan itu, kalian sendiri akan terpancing emosi untuk deposit makin tinggi. Karena apa? Skema Ponzi, investasi bodong itu menjanjikan keuntungan lebih tinggi ketika kalian deposit makin tinggi pula. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kan katanya aman sampai sekarang. Saya yakin seaman apapun sekarang itu akan berujung penipuan semua ya. Yang dibayar itu leader, seperti itu.